Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, kita ada pada sesi ketiga jaringan komputer, yang mana dalam keadaan yang berbeda. Minggu lalu kita masih ada pertemuan kelas. Minggu ini kita diminta untuk online learning, ya, belajar di rumah, aktivitas di rumah, kerja di rumah, ibadah di rumah. Jadi saya upayakan untuk record video ini supaya teman-teman bisa mengikuti perkuliahan di pertemuan ketiga terkait dengan materi protokol dan layer application. Jadi di pertemuan ini saya akan banyak berbicara tentang layer application dan TCP/IP. Terus akan sedikit berbicara protokol layer. Saya minta ini nanti teman-teman untuk membuat tugas yang dikumpulkan di minggu depan sebagai nilai tugas. Cukup simpel tugasnya. Saya minta tolong untuk dicarikan apa terkait dengan protokol layer, terus kemudian rinciannya seperti apa, pengertiannya seperti apa. Itu bisa dikumpulkan sebelum pertemuan di minggu depan sebagai nilai tugas. Oke. Kemudian ketentuannya di pertemuan online kali ini, kita akan ada absensi tentunya. Tapi nanti akan saya utarakan di sela-sela video ini bagaimana teman-teman harus absensi. Makanya diperlukan waktu teman-teman untuk menyimak video ini sampai habis. Jadi nanti ada sesi saya akan menyampaikan bagaimana teman-teman harus absensi, melaporkan ke saya yang nantinya akan saya update di Siakat. Oke, teman-teman, kita akan masuk langsung ke materi tentang layering model. Di sini adalah penggambaran secara hierarki mengenai tugas dari setiap lapisan terkait proses pengiriman dan penerimaan paket data dari komputer pengirim ke komputer penerima yang meliputi hardware dan software pada jaringan komputer. Jadi kalau teman-teman masih ingat minggu lalu saya menyampaikan tentang komunikasi antar komputer. Jaringan komputer itu sebenarnya adalah komunikasi lebih dari satu device. Jadi transfer dari device A ke device B, komputer A ke komputer B. Nah, proses transfer itu diatur dalam layering model. Jadi keluarnya data dari komputer asal menuju komputer tujuan itu diatur ke dalam beberapa model. Oke. Langsung kita masuk ke layering model. Di sini ada dua layering model. Yang pertama Open System Interconnection atau OSI layer yang dikenal sebagai OSI layer. Kalau teman-teman sering dengar tentang OSI layer berarti Open System Interconnection. Terus ada Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang sering disingkat TCP/IP. Jadi sebenarnya kedua ini hampir sama-sama layering model. Yang hampir serupa ya saya bilang, tapi lebih kompleks yang ada di Open System Interconnection. Oke, sekarang kita masuk ke layar OSI ya. Kalau teman-teman sering dengar tentang layar OSI, apa sih? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 layar di OSI. Ini semakin naik ke atas, itu berarti menerima dari jaringan. Terus kemudian semakin ke bawah itu berarti mengirim ke jaringan. Jadi kalau kita misalnya nih PC to PC mengirim data, jadi PC kita itu sebenarnya ada di bawahnya physical. Jadi pertama kali kita ngirim data, misalnya kita pengirim nih, kita selaku pengirim otomatis kita berada di bawah layer physical sebagai layer pertama, kemudian naik ke data link, naik ke network, transport sampai dengan application, kemudian ditransfer mungkin ke cloud. Begitu setelah masuk ke cloud, kemudian ke PC sang penerima, ke PC si penerima, pertama ini masuk lewat application dulu, ke presentation, session, transport, network, data link, physical, baru masuk ke laptop. Ya. Jadi mekanisme pengiriman itu dari layer bawah ke layer atas, kemudian mekanisme penerimaan itu dari layer atas ke layer ke bawah. Oke, kita bahas satu-satu dulu.
Minum dulu nih. Jangan lupa teman-teman sambil minum biar nggak kering ya. Oke, di layer pertama ini kita ada physical layer atau physical layer. Di sini ada contoh-contohnya ada Ethernet, token ring, terus kemudian hub, kemudian repeater. Jadi pertama kali ketika kita mau transfer keluar dari PC nih, kita mau transfer file keluar, yang pertama menghadang file kita adalah physical layer. Ini ada hub atau repeater ya. Ini berarti perangkat setelah, misalnya kita pakai PC nih, transfernya nih, berarti perangkat setelah PC ini ada hub atau repeater. Ini layer pertama. Terus untuk layer kedua ini di sini ada data link. Setelah data kita keluar dari PC, masuk ke hub, kemudian naik lagi. Setelah hub itu ada data link, ini switch atau bridge. Otomatis karena tadi saya bilang kalau dari segi kalau ke atas itu sebagai pengirim, kalau ke bawah sebagai penerima. Jadi ketika kita transfer data, yang pertama kali physical, kemudian dihadang oleh layer data link, ini ada switch dan bridge. Kemudian layer ketiga, ini ada network. Di sini ada router, pengelolaan tentang IP, ICMP, dan IPX. Setelah data link tadi, setelah switch, data lari ke switch, kemudian lari ke network. Itu ada router di situ biasanya yang tentang manajemen internet. Apa itu terserah bandwidth kah atau manajemen routing kah, ada di sini, ada di layer network. Terus kemudian berikutnya naik lagi ke atas. Sekali lagi ini karena kita sebagai pemberi atau transfer data. Kemudian setelah network dihadang ada layer transport di layer keempat. Di sini ada TCP, UDP, terus kemudian SPX. Kemudian naik lagi, ini ada session, Apple Talk, contohnya, terus kemudian Winsock. Terus kemudian layer presentation, ini JPEG, GIF, MPG, contohnya. Terus kemudian yang terakhir layer application. Ini ada HTTP, FTP, SMTP. Jadi misal nanti ada soal UTS yang keluar sebutkan OSI layer, harapan saya teman-teman ya hafal 7 layer ini beserta contohnya nanti yang harus teman-teman jawab di soal UTS ya. Oke, langsung kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama ini ada physical layer berupa hub atau repeater. Fungsinya adalah mendefinisikan media transmisi jaringan. Ya, media transmisi secara fisik, terus kemudian menentukan dalam proses pengkabelan, kabel atau konektor. Jadi seperti yang contoh dari hub, dari pertama kan awal kita sudah dibilang bahwa kalau dari sisi pengirim itu yang pertama adalah physical layer. Jadi menentukan pengkabelan dari PC ke ke hub atau repeater. Terus kemudian menentukan topologi jaringan bus, ring atau star. Jadi kalau minggu lalu kita sudah sekilas mempelajari tentang topologi jaringan bus, ring ataupun star, itu dilihat dari physical layer. Jadi misalnya di situ ada hub, kemudian ada PC bercabang, misalnya itu nanti jadi topologi star, berarti semua data yang akan ditransfer dari si topologi itu pertama kali yang akan menerima adalah hub sebagai physical layer. Terus kemudian membantu proses persinyalan atau digital dan analog. Yang terakhir membantu proses sinkronisasi bit data. Oke, di sini saya coba sampaikan bahwa level ini mendefinisikan bagaimana network interface card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Kalau radio berarti misalnya teman-teman punya access point. Nah, itu merupakan physical layer di awal pertama kali sebelum kita transfer data, device pertama kali
sebelum kita transfer data dari PC. Itu physical layer. Nah, kalau dari gambar ini, saya gambarkan di sini adalah physical layer yang mana di sini ada transmission medium, itu ada proses menuju data link layer selanjutnya di atas, atau from data link layer. Berarti kalau misalnya proses transfer itu adalah to data link layer. Yang ini, yang physical layer, ketika dari data dari physical layer yang berupa binary binary angka 1010 ini, kemudian lari ke data link layer, berarti ini sedang ada proses transfer atau si pemberi. Kemudian kalau ada data datang dari link layer datang ke physical layer kemudian masuk ke PC, itu berarti ada penerima, dari proses penerima. Oke, di sini saya berikan keterangan bahwa satuan transmisi datanya berupa paket data disebut bit, satuan terkecil paling kecil dari satu data atau byte, B besar setara dengan 8 bit. Oke, ini yang sering teman-teman dengar, ini berarti ada di level physical layer. Yang bit dan byte ini ada di physical layer. Ini berupa binary 1010 dan lain sebagainya. Oke, itu untuk physical layer. Ingat, device pertama kali yang terhubung dengan PC sebagai pintu gerbang dari transfer data itu merupakan physical layer. Seperti hub, jadi menggunakan kabel, ya kan? Hub itu bisa pakai kabel atau mungkin repeater atau mungkin access point, bisa menggunakan WiFi. Itu perangkat pertama yang menghalangi ketika kita transfer data. Oke, itu physical layer. Terus kemudian ada data link layer. Ini berupa switch atau bridge, ya. Di sini ada fungsi error control, kemudian flow control, yang kemudian terakhir menentukan operasi hardware penghubung jaringan hub, switch atau router. Oke. Di sini data link layer ini menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Ya, di sini bisa juga pengalamatan perangkat keras seperti ada MAC address, ya, terus kemudian pengkodean, media access control dan lain sebagainya. Oke. Kalau tadi teman-teman sudah berbicara tentang berbicara tentang hub, terus kemudian di data link ada switch, itu bedanya adalah hub itu secara direct data bisa langsung transfer tanpa harus managing, tanpa harus ada manajemen. Tapi kalau di switch itu naik satu level, manajemennya adalah terkait dengan tutup buka port. Kalau hub itu hanya persimpangan, ya. Kalau teman-teman ketemu persimpangan simpang 3 atau simpang 4, itu kalau di hub semua persimpangan mendapat jatah rata. Tapi kalau di switch bisa salah satu ditutup, keduanya dibuka, atau misalnya keduanya ditutup, salah satu dibuka. Ini sudah meningkat satu level ke data link layer, switch atau bridge. Oke. Dari sini seperti saya sampaikan tadi, naik satu level from network layer ini berarti berarti ini media penerima. Ini sudut pandang dari penerima. Dari atas network layer masuk ke link data layer, yang mana nanti di switch akan dibagi, akan dialirkan sesuai dengan pengaturan yang sudah diatur di dalam switch, kemudian masuk kepada physical layer, yang di layer paling dasar baru nanti akan masuk ke personal komputer atau PC sebagai data transfer. Atau mungkin sebaliknya, yang di sebelah kanan teman-teman ini ada from physical layer
terus kemudian masuk ke data link layer, masuk ke suite, ada semi management di sini, terus kemudian untuk masuk ke network layer. Seperti kita lihat tadi, network layer itu ada router di situ. Oke. Jadi nanti kalau ada soal terkait dengan data link layer, contohnya ya switch, bridge, fungsinya ini error control. Bisa sebagai error control, flow control, atau menentukan operasi hardware penghubung jaringan. Oke, ini data link layer. Kemudian ada network layer. Ini contohnya router. Fungsinya addressing, mendefinisikan pengalamatan komputer. Kemudian yang kedua pembuatan paket header. Yang ketiga routing, penentuan rute terbaik atau terpendek pada proses transmisi data. Oke, kalau tadi sudah ada physical layer sebagai media pertama kali, itu semua data asumsinya hanya lewat saja. Terus kemudian ada data link layer, semi managing. Jadi ada misalnya contoh ada pengaturan satu port ditutup, dua dibuka, atau sebaliknya dua port ditutup, satu dibuka. Hanya sebatas itu yang di second layer, di data link layer. Kemudian naik lagi ke network layer, itu ada router. Di sini sudah ada yang namanya addressing. Jadi media yang kita transfer itu sudah melewati beberapa tahap. Sekarang masuk ke tahap ketiga, yaitu device router. Di sini ada addressing nih. Jadi di bagian layer ini mendefinisikan alamat IP, kemana kita harus transfer data itu. Jadi data ini sebenarnya ketika kita transfer kan nggak bisa asal ya. Kadang kita pengen, saya pengen transfer data ini ke alamat IP sekian, ataupun saya pengen ngambil data dari alamat IP sekian. Nah, di sini ada fungsi addressing, mendefinisikan pengalamatan komputer. Jadi kita bisa masuk ke segmentasi yang berbeda. Misalnya kita punya jaringan LAN. Jaringan LAN dengan IP 192.168.1.2 misal. Oke, ternyata di jaringan LAN sebelah itu IP-nya adalah 192.168.2.2. Jadi kita pengen ngambil atau kita pengen transfer nih ke IP dengan segmentasi berbeda. Kita kan di sini tadi IP 192.168.1.2. Kita pengen transfer ke segmentasi yang berbeda, 2.2. Di sini fungsi router digunakan untuk addressing, pengenalan alamat kepada range IP yang berbeda. Jadi kalau bisa dibilang ketika contohnya ada tukang pos lah ya, nganterin surat ke perumahan, jadi nyari alamat itu berdasarkan addressing yang sudah kita buat. Nah, tugasnya router ini bikin addressing. Oke. Terus di sini ada gambar naik satu level lagi dari sebelumnya, dari data link layer itu naik from transport layer, itu layer yang di atasnya, datang dari transport layer masuk ke layer network layer, kemudian masuk ke data link layer, kemudian turun ke bawah ke physical layer, kemudian ke komputer. Oke, teman-teman jangan bingung karena gambar yang saya tampilkan ini adalah urutan sebenarnya. Urutan dari bawah ke atas ataupun sebaliknya dari atas ke bawah. Nanti teman-teman bisa perhatikan dari tabel yang di atas yang saya sampaikan sebelumnya. Oke. Setelah network layer, di sini ada transport layer. Ini ada TCP, UDP, kemudian SPX, ya. Terus fungsinya di sini adalah transport ya. Memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut.
Jadi setelah tadi pengalamatan di network, di router, di sini baru yang namanya dipecah-pecah nih. Jadi sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Jadi tujuannya dipecah itu nanti sebenarnya di komputer tujuan atau di layer tujuan itu akan bisa digabung lagi. Akan bisa digabung lagi untuk kemudian diterima datanya, kemudian transfer dengan sukses. Oke, di sini fungsinya memecah paket data menjadi beberapa unit paket data atau segmen, terus kemudian melakukan encapsulation di komputer pengirim, kemudian decapsulation di komputer penerima. Yang terakhir, fungsi selanjutnya penomoran untuk setiap segmen yang telah dipecah. Oke, kalau tadi kita berbicara terkait dengan network layer yang ada di situ, ada router. Setelah router ini ada transport layer yang mana di sini yang tadinya nih ya, yang tadinya datang dari komputer ini, contoh aja datang dari komputer pengirim berupa data session layer, dipecah nih oleh transform layer. Setelah dipecah untuk pengalamatan, habis itu masuk ke network layer. Ini berarti dari segi penerima ya. Terus kemudian gambar yang sebelahnya ada gambar two session layer. Berarti data dari bawah kita transfer masuk ke router, habis itu transport layer memecah data, kemudian masuk ke session layer. Nah, nanti setelah masuk ke session layer, naik ke layer atasnya lagi, si penerima di sana nih, si penerima akan menerima data itu secara terpisah juga, pecah juga, sama seperti saat kita mengirim. Kemudian nanti di transport layernya si penerima, data itu akan disambungkan, akan digabungkan, kemudian masuk ke network layer atau di router di sisi penerima. Oke ya. Oke, ini untuk transport layer. Ini jadi nanti kalau ada soal terkait ini, teman-teman bisa mengisi fungsinya, terus kemudian contohnya ini, kemudian prosesnya seperti apa. Oke, yang selanjutnya ada session layer. Ini contoh ada AppleTalk, kemudian Winsock. Ini fungsinya adalah mendefinisikan dan pembuatan koneksi. Terus kemudian pemeliharaan koneksi, penghancuran koneksi. Oke, di sini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Contoh, RPC, Remote Procedure Cell, protokol yang menyediakan mekanisme client server pada sistem operasi Windows atau OS dan penjadwalan suatu aplikasi. Oke, sudah jelas di sini dia masuk ke function application. Jadi kalau tadi kita berbicara tentang infrastruktur, ini lebih ke sistem. Setelah naik tadi semua dipecah, berarti dari transport ini masuk ke session layer akan dibaca secara terpisah, kemudian akan masuk ke data yang selanjutnya itu presentation layer. Jadi kalau gambar yang sebelah kirinya teman-teman, ini from presentation layer, itu kembali kayak tadi, data datang secara terpisah, kemudian masuk ke session layer, kemudian dilanjutkan ke transport layer. Terus kemudian sama ketika data kita mengirim data, itu keluar dari from transport layer, masuk ke session layer, kemudian naik ke presentation layer. Oke, sampai di sini bingung ya mungkin ya? Sama, saya juga bingung. Enggak. Jadi memang pelajaran yang OC layer itu sangat-sangat membingungkan. Tapi kalau teman-teman pahami, pelajari dan bolak-balik dibaca, insya Allah saya rasa paham. Tapi yang jelas OC layer itu mempelajari tentang step by step kemana data itu ditransfer atau dari mana data itu diterima. Proses-prosesnya ada di layer OC. Oke. Terus di sini ada
sorry, ini kalau presentation layer itu protokol ya. Di sini contohnya seperti saya salah nulis nih. Bukan AppleTalk nih. Tadi apa tuh? Tadi ini JPEG, sorry ya. Yang presentation contohnya seperti yang ini, ada JPEG, GIF atau MPG. Oke, kita masuk ke presentation. Presentation ini kita abaikan AppleTalk. Tadi ada JPEG, seharusnya JPEG ya. Saya salah nulis. Kemudian ini fungsinya melakukan penerjemahan data dari data yang ditransmisikan aplikasi ke dalam format standar yang dapat difahami oleh jaringan. Di sini sudah ada proses penerjemahan data. Oke. Ketika tadi dari awal kita berbicara transfer data, dari asalnya adalah data biner, angka 1010 dan lain sebagainya, sampai dengan level ini, presentation layer, itu teman-teman akan dihadapkan dengan penerjemahan data. Jadi yang tadinya 1010 itu diterjemahkan ke dalam data berupa apa itu, entah image atau music dan lain sebagainya. Oke, di sini sudah berperan aktif transmisi oleh aplikasi ya. Jadi sudah dirubah dari biner menjadi file. Ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Jadi kalau misalnya tadinya biner 1010, kemudian sampai dengan level ini presentation itu dirubah menjadi file yang dapat dimengerti oleh jaringan. Oke, jadi ketika nanti kita transfer data nih, sudah masuk sampai presentation layer dan kemudian diterima oleh jaringan lain, masuk ke presentation layer lagi, itu pun dalam bentuk yang sama. Datanya itu sama, sudah bentuk file. Tapi nanti ketika turun lagi ke layar ke bawah, itu sudah dalam bentuk beda lagi. Penerjemahannya sudah dalam bentuk biner, ya. Jadi di sini kelanjutan dari layer yang bawahnya. Oke. Jadi teman-teman jangan bingung. Sekali lagi saya tadi mohon maaf menyampaikan contoh yang salah. Presentation layer yang di sini itu contohnya adalah JPEG, MPEG dan lain sebagainya ya. Ini jadi AppleTalk tadi itu contoh untuk session layer. Oke. Terus kemudian ada application layer. Fungsinya adalah mendefinisikan spesifikasi aplikasi. Yang kedua, interface aplikasi dengan jaringan. Yang ketiga, membantu pengaksesan jaringan. Oke. Jadi kalau kita sudah berbicara tentang application layer, layer terakhir, tadi kalau kita transfer nih, kalau kita menerima nih, sudut pandangnya kita menerima data ya. Jadi dari user pengirim ini akan masuk ke dari level layer paling bawah, kemudian dipecah-pecah, ya kan? Tadi sudah lewat proses binary, terus kemudian dipecah, ya kan? Filenya dipecah, habis itu jadilah dalam bentuk file di application layer, terus kemudian keluar paling ujung itu tadi dipecahnya di ini ya, di presentation layer ya. Di presentation layer itu kemudian jadi file namanya. Setelah jadi file itu keluar ke application layer. Saya ulangi, setelah presentation layer jadi file tadi, kemudian lari ke application layer, naik ke application layer sebagai antarmuka dengan aplikasi fungsionalitas jaringan. Jadi ujungnya masing-masing dari si pengirim ataupun penerima yang terhubung paling ujung adalah application layer, yaitu HTTP, FTP atau SMTP. Itu contohnya. Jadi kita transfer data kita sudah diproses tadi dari masing-masing layer sampai dengan paling atas, kemudian masuk ke cloud. Yang terhubung dengan cloud itu HTTP-nya. Kemudian dari cloud terhubung ke HTTP dari
device yang ada di seberang sebagai penerima, ini masing-masing saling terhubung nih. Kemudian adanya transfer data sampai sana diturunkan ke layer-layer yang di bawah, pada akhirnya diterima oleh user si penerima. Jadi data masuk itu pertama kali, data masuk ya di sisi cloud itu data masuk pertama kali ada di application layer. Oke, jadi itu step-stepnya. Mungkin memang sedikit membingungkan ya, tapi ya yang bagi teman-teman yang sudah paham, sudah tahu, mungkin oke lah, nggak ada masalah. Tapi kalau yang baru pertama kali mungkin sedikit bingung. Tapi yang jelas kuncinya adalah saya minta tolong teman-teman memperhatikan tabel yang tadi, yang ada layer 1 sampai dengan layer 7. Oke, ini sekilas tentang OSI layer. Kemudian kita ada layer TCP/IP. Sebenarnya sama-sama layering, tapi di sini lebih singkat. Kalau tadi lebih rinci ya. Di sini langsung berbicara tentang paling atas itu langsung ada application, melakukan komunikasi antar aplikasi dan komputer, kemudian transport, menyediakan koneksi antar proses, channel pergantian data untuk aplikasi, transmisi end-to-end, message dengan transmission control protocol. Kemudian ada internet, menyediakan interface jaringan yang seragam. Kemudian yang terakhir ada link network, mendefinisikan sebagai metode dalam jaringan ke dalam lingkup link lokal jaringan pada komputer yang sedang berkomunikasi. Jadi layernya ini lebih sedikit kalau TCP/IP. Oke, langsung saja kita ke perbedaannya ya, teman-teman. Di sini OSI layer ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7. Kalau TCP/IP hanya 1, 2, 3, 4 layer. TCP/IP hanya 4 layer. Yang pertama, OSI layer memiliki 7 buah layer dan TCP/IP hanya 4 layer ya, oke. Yang kedua, TCP/IP layer merupakan protokol spesifik, lebih spesifik ya. Sedangkan OSI layer itu adalah protokol independen. Yang ketiga, layer teratas pada OSI layer yaitu application, presentation, dan session. Jadi di OSI layer itu tiga layer teratas itu sama dengan satu layer application di TCP/IP. Kemudian yang keempat, semua standar yang digunakan pada jaringan TCP/IP dapat diperoleh secara cuma-cuma dari berbagai komputer di internet, tidak seperti OSI ya. Jadi kalau TCP/IP ini lebih simple, kalau OSI memang agak ribet lah ya. Perangkat-perangkatnya, level-level perangkatnya di OSI layer ini sedikit ribet. Oke. Kemudian perkembangan ISO dan OSI tersendat tidak seperti TCP/IP. Ya, karena di sini melibatkan banyak device, sangat banyak, rumit, jadi otomatis hal-hal terkait dengan OSI layer sangat-sangat tersendat. Meskipun memang terlihat kompleks ya, tapi sebenarnya lebih ribet, lebih rumit OSI layer itu, karena perlu device-device yang banyak. Kayak tadi lah kita berbicara hub, switch, naik lagi ke router, terus kemudian ada JPEG dan macam-macam dan lain sebagainya. Oke. Untuk jangka panjang, kemungkinan TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. Karena apa? Seperti saya sampaikan tadi, OSI butuh banyak device, sementara TCP/IP sangat simpel dan kompleks juga, mewakili dari layer-layer di OSI model ya. Terus kemudian OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP/IP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Ya, ketika pengembangan OSI layer itu berdasarkan device, otomatis itu hanya dari teori-teori yang ada. Bagaimana device itu berfungsi, bagaimana device itu bekerja. Sesuai dengan pengertian-pengertian itu, maka disusunlah OSI layer. Tapi kalau TCP/IP, enggak. Ya, jadi kalau TCP/IP itu pengembangan modelnya setelah diimplementasikan. Jadi yang penting terkirim dulu, baru pengembangan modelnya dilanjutkan. Oke. Terus kemudian yang nomor 8, TCP/IP mengkombinasikan
presentation dan session layer OSI ke dalam application layer. Mengkombinasikan presentation terus session layer ke dalam application layer. Oke. Jadi kedua layer di OSI model, presentation dan session, itu sudah masuk ke application layer di TCP IP. Tentunya lebih simpel. Oke, ini bisa teman-teman baca lah ya kalau ini ya. TCP IP lebih sederhana dengan 4 layer. TCP IP lebih kredibel karena protokolnya tidak ada network dibangun dengan protokol OSI. Ya, ini perbandingan lah, sekilas perbandingan tentang OSI model dan TCP IP. Oke, sekarang kita masuk ke protokol. Nah, yang protokol ini terakhir, saya hanya akan menyampaikan sedikit terkait dengan protokol. Makanya saya minta teman-teman untuk mengumpulkan tugas sebagai nilai tugas yang di awal pertemuan sudah kita sepakati. Nanti tolong dikumpulkan by email aja cukup, by email sebelum pertemuan minggu depan. Oke, saya tunggu emailnya. Kalau minggu depan kita jam 16 ya, jam 16 juga, ya mungkin sebelum jam 3 sore minggu depan, hari Kamis sebelum jam 3 sore saya tunggu emailnya terkait dengan protokol. Apa itu protokol, pengertiannya apa, cara kerjanya bagaimana, dan mungkin perbandingannya dengan TCP, IP, dan OSI layer. Oke, sekilas aja, protokol ini sebuah kumpulan atau kumpulan aturan yang mengikat semua perangkat komputer yang terhubung di dalamnya, hardware, software, untuk dapat menciptakan komunikasi yang baik. Oke. Bagian utamanya ada Service Access Point, protokol yang berfungsi sebagai tatap muka interface antar layer di bagian upper layer dengan layer-layer yang berada di bawahnya, lower layer. Jadi Service Access Point ini yang paling atas nih, ya, yang ada tatap muka interface antar layer di bagian atas, paling atas. Terus kemudian Service Data Unit atau SDU. Di sini protokol yang berfungsi untuk membantu menangani paket data. Ya, di sini di middle, di tengah-tengah, misalnya contoh paket data yang ada pada layer atas menuju paket data yang layer bawah pada jaringan komputer. Ini ada di middle, ya. Terus kemudian yang terakhir, protokol yang berfungsi untuk mengatur pertukaran paket antar komputer pada jaringan. Ini jadi kalau di OSI ada apa tadi paling bawah, physical layer paling bawah. Kalau Service Access Point itu paling atas, ada di application layer. Jadi yang menghubungkan antara jaringan satu dengan jaringan lain itu ada di SAP, tapi nanti mengatur antar perangkat komputer pada jaringan yang di bawah ada protokol data unit atau PDU. Oke, itu sekilas tentang protokol. Sekali lagi saya minta tolong teman-teman untuk mengerjakan tugas ini, dikumpulkan minggu depan sebelum jam 3 sore. Apa itu protokol, terus kemudian fungsi protokol, kemudian manfaat protokol, habis itu perbedaan protokol dengan TCP/IP ataupun OSI layer. Jadi saya minta tolong berikan rangkuman serinci mungkin tentang protokol. Itu nanti kemungkinan akan keluar di UTS. Jadi saya tekankan teman-teman untuk benar-benar mengerjakan terkait dengan protokol ini. Oke, mungkin pertemuan kali ini saya cukupkan dulu. Kita sudah sekilas menjawab tentang protokol adalah apa, pengertiannya. Sekali lagi tugas untuk minggu depan. Dan saya minta teman-teman tolong WhatsApp ke saya dengan format seperti yang di samping, hadir _nim _nama _2018b sebagai notif ke saya bahwa teman-teman sudah mengikuti perkuliahan ini, sudah menyimak video ini sebagai implementasi dari e-learning yang sedang kita jalankan. Oke, saya tunggu WhatsApp-nya. Ya, sekarang juga tolong di WhatsApp ke saya, nanti akan saya rubah, akan saya update absensi di Siakat. Oke, saya juga menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya, dan karena memang kita di sini sedang terkena ujian, ada ujian wabah virus corona.
Jadi saya minta teman-teman dan keluarga tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri, tetap bekerja dari rumah, ya. Kita tetap bisa kuliah dari rumah juga. Dan saya selalu berdoa semoga teman-teman sekalian dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya tunggu absensinya, update ke WhatsApp saya untuk absensi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.